Selamat Ginting menghina Pak Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan kesalahan Pak Jokowi adalah karena mengaku lulusan UGM. Kalau dia mengaku lulusan IGD, tentu saja tidak ada masalah. Ini sungguh keterlaluan dalam penghinaan ini. Ya, IGD adalah instalasi gawat darurat, bukan universitas. Adalah suatu penghinaan yang sangat nyata. Kurang ajar banget ini orangnya. Kesalahan Jokowi adalah mengaku dia lulusan UGM. Coba kalau dia mengaku lulusan UGD, kan aman dia. Artinya ya gawat darurat. Nah, tapi UGM ini adalah salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia dan punya kredibilitas yang bagus. Dalam beberapa bulan ini UGM hancur tuh dalam kasus Jokowi. Maka seperti mantan rektor UGM Sofyan Effendi mengatakan, jangan sampai UGM menjadi begundal bagi Jokowi. Keras sekali pernyataannya. Dia menyatakan jangan membela Jokowi. Catat namanya dan ingatlah wajahnya. Oke, kali ini saya akan berbicara dengan bahasa hukum karena saya adalah seorang lawyer, teman-teman ya. Oke. Apa yang dinyatakan oleh orang tadi ya dinyatakan di depan publik dan terupload di sosial media sehingga banyak orang menyaksikan apa yang dia bicarakan. Lalu kemudian unsurnya ya, satu, pernyataan tersebut bukanlah pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan ya, karena data-data yang dia bicarakan itu semuanya data-datanya tidak ada dan orang yang berbicara tadi tidak akan bisa membuktikan kebenaran daripada apa yang dia bicarakan, sehingga materi yang dia bicarakan sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Saya bicara seperti ini karena saya punya data ya, karena di dalam hukum itu minimal kita punya dua alat bukti yang bisa membuktikan perbuatan kita ya, apakah kita terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum ataupun tidak. Jika ya orang ini dilaporkan oleh pendukungnya Pak Jokowi mungkin, oleh Pak Jokowi sendiri mungkin, atau oleh siapa ya pihak-pihak yang melaporkan perbuatan yang telah dilakukan dalam keterangan yang disampaikan di media tadi, maka laporan berupa laporan pidana tadi akan langsung diterima oleh penyidik karena sudah ada dua alat bukti permulaan yang bisa menyeret manusia tadi ke jeruji besi atau kerana hukum. Yang kedua, pernyataan tadi yang diupload di sosial media tadi ya akan melahirkan banyak respon, akan mencuri perhatian publik ya, yang mana kemudian akan ada orang-orang yang menuliskan komentarnya di kolom komentar. Nah, ini hati-hati saya bilang. Karena apa? Karena kita harus menggunakan jempol kita dengan bijak ya kan, karena ini adalah dunia ITE ya kan. Di sini ada aturan hukum tentang bagaimana kita membuat sebuah berita, bagaimana kita merangkum sebuah materi, dan semuanya itu kan ada berita yang muncul di media sosial dan semua itu akan ada jejak digitalnya. Ingat, hukum di Indonesia itu harus ditegakkan. Artinya tujuan daripada hukum yang merupakan duit tunggal, yaitu kepastian hukum dan keadilan, itu harus ditegakkan untuk menjaga integritas hukum yang ada di Indonesia. Apabila hukum membiarkan hal-hal seperti ini terus berkembang, lalu bagaimana dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dampaknya lebih besar dan luas? Berarti masyarakat melecehkan hukum yang ada di Indonesia. Penting koordinasi dari kementerian-kementerian terkait untuk mendukung ya kan penegakan hukum agar supaya mempunyai suatu kepastian. Walaupun ada yang namanya restoratif justice ya, tetapi hukum itu tetap harus ditegakkan karena dampak kepada masyarakat akan sangat berpengaruh bagi integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum positif negara Republik Indonesia. Salam hukum menjadi panglima di negeri kita, dan salam Indonesia bebas dari korupsi. Beberapa hari ke depan bisa terjadi konflik horizontal di Jogja. Kan Jokowi adalah mengaku dia lulusan UGM. Coba kalau dia mengaku lulusan UGD, kan aman dia. Artinya ya gawat darurat. Presiden Jokowi ini melakukan mutasi itu sampai dengan H-1 sebelum dia lengser. H-1? H-1. Ini tidak lazim sebenarnya. Yang mana tuh, Bang? Orang yang, pergantian misalnya ya, pergantian Komandan Pas Pampres Maijen Ahirudin ke Kodam Mula Warman menjadi Pangdam Mula Warman. Ya. Akhirnya dalam mutasi kali ini keputusan itu dianulir. Itu yang tidak dipahami publik. Sesungguhnya Prabowo menganulir keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pada H-1 itu? Ya, itu mestinya ya, misalnya ya. Kasus itu. Komandan Pas Pampres. Ya. Mestinya diserahkan saja kepada presiden
yang akan menggantikan. Nah ini kan tidak. Posisi Komandan Pas Pampres dikosongkan. Jadi Dikosongkan sama sekali? Ya, Maijen Akhirudin sudah diplot menjadi Pangdam Mula Warman. Maka dalam keputusan mutasi ini, Prabowo menganulir sesungguhnya. Menganulir keputusan-keputusan dari Presiden Jokowi. Inilah konsolidasi politik Prabowo Subianto di lembaga militer. Artinya dia coba melakukan konsolidasi. Kalau sudah di militer, tentu akan bergerak juga di kepolisian. Oke, selain Maijen Akhirudin ini siapa lagi, Bang? Ini menarik ya, karena misalnya ya, kalau di eranya Jokowi, ada perwira-perwira tinggi darah biru. Dan itu orang-orang yang menduduki jabatan Komandan Grup A, Pas Pampres. Komandan Grup A ini adalah yang mengawal Presiden. Ya. Yang kedua adalah Ajudan Presiden. Ya. Yang ketiga, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Ya. Yang keempat, Sekretaris Militer Presiden. Mari kita bedah. Ya. Komandan Grup A Pas Pampres. Pada era Jokowi, Komandan Grup A yang pertama adalah Maruli Simanjuntak, yang sekarang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Itu 2014-2016. Ya. Kemudian Maruli Simanjuntak digantikan oleh Muhammad Hasan yang baru saja digeser oleh keputusan mutasi dari Panglima Kostrat menjadi Komando Doktrin Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat. Angkatan Darat ya, bukan TNI ya? Iya. Ya. Jadi sesungguhnya ini juga adalah turun gengsi dari Panglima Kostrat menjadi Komandan Kodiklat. Bahkan dibandingkan dengan Kodiklat yang ada di Serpong. Oh, itu beda. Itu TNI punya kan? Ya, itu Angkatan Laut, Udara, Kodiklat ya. Kalau ini di tubuh Angkatan Darat. Di tubuh Angkatan Darat. Ya. Kemudian Muhammad Hasan digantikan oleh Muhammad Hasan digantikan oleh Tribudi Utomo yang sekarang menjadi Sekjen di Kementerian Pertahanan. Itu juga terlihat terlalu buru-buru Presiden Jokowi menempatkan Tribudi Utomo di posisi Sekjen Kementerian Pertahanan. Nah, pada saat situasi menjelang pergantian kepemimpinan nasional. Ya. Kemudian Tribudi Utomo ini yang kemudian digantikan oleh Akhirudin ini. Akhirudin yang sekarang akhirnya dengan keputusan yang baru dikembalikan lagi dari dari Panglima Kodam Mula Warman kembali menjadi Komandan Pas Pampres. Nah, saya kira satu hal yang harus dipahami publik, Jokowi itu merusak sistem. Merit system, pola pembinaan karir. Kita lihat lagi ya jenderal yang lain, Bang. Misalnya Pangko Wilhan 1. Nanti dulu, ini penjelasannya begini. Karena gini ya, Maijen Akhirudin ini, kalau dia tetap menjadi Panglima Kodam Mula Warman, itu ada kesenjangan perbedaan tahun. Yang sekarang komandan atau Panglima Kodam tertua, itu lulusan 90 itu Zamroni. Kemudian, kemudian kalau Akhirudin 97 ini itu kan sama juga seperti Rudi Saladin, sama-sama dari lulusan Akademi Militer 1997, posisinya di Kodam Brawijaya. Ini kecepatan sekali, Bung. Sebelumnya 92 ya? Iya, sebelumnya masih ada Pangdam Bukit Barisan Muhammad Hasan. Hasan yang beda nih. Itu yang senior tahun 89. Yang mau pensiun kan? Muhammad Hasan yang jadi Sesmenko Polhukam. Iya, betul. Bayangkan 89 kemudian dengan 97. Bedanya 8 angkatan. Nah, Akhirudin dengan Rudi Saladin. Rudi Saladin ini sebelumnya jadi ajudan Presiden Jokowi, kemudian sangat cepat menjadi sekretaris militer, terakhir lalu jadi Pangdam Brawijaya. Bayangkan